الحمد لله الذي أعز من أطاعه وأتقاه وأذل من خالف أمره وعصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله اصطفاه ربه واجتباه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله يا أيها المسلمون وأطيعوه وراقبوه في أعمالكم مراقبة من يعلم أنه يعلم السر وأخفى. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal. Kebahagiaan dan kesyukuran kita bertambah oleh karena pada hari ini hadir bersama kita Raja Malaka dari Malaysia bersama rombongan. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pada dekade akhir-akhir ini dunia disibukkan dengan isu perubahan iklim dan krisis lingkungan. 196 negara anggota PBB pada perjanjian Paris sepakat memperlambat laju pemanasan global di bawah 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Namun hal itu tak mampu diwujudkan. Dampak yang serius pada lingkungan kita yakni cuaca yang susah diprediksi, meningkatnya suhu dan gelombang panas yang membawa bencana alam, hilangnya berbagai spesies tumbuhan dan hewan, terjadi kekeringan dan sampai gagal panen. Tapi di wilayah lain terjadi banjir karena meningkatnya air di permukaan laut, di daerah-daerah pesisir, dan lain-lain sebagainya. Fenomena ini tentu berdampak pada kondisi sosial masyarakat kita, mulai dari perekonomian hingga pada kesehatan manusia. Itu berarti bahwa kerusakan alam dapat mengantar pada rusaknya tatanan sosial masyarakat kita, bahkan mengancam kehidupan makhluk dalam lingkungan kita. Seluruh unsur lingkungan saling berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan sistem kehidupan. Ini yang disebut dengan ekosistem. Di dalamnya ada produsen seperti tanaman, ada konsumen seperti manusia dan hewan, ada pengurai bahan organik, mikroba, dan ada komponen tak hidup seperti air, udara, dan mineral. Terganggunya salah satu unsur lingkungan pasti akan berpengaruh terhadap sistem kehidupan alam semesta. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah merancang alam ini dengan keseimbangan, dengan mizan keseimbangan. Allah berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut." Allah yang menciptakan langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan pernah melihat ciptaan Allah tidak seimbang. Farji'il basar
hal tara min futur. Semakin kita mengkaji, semakin kita melihatnya, maka semakin nampak keserasian mizan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Untuk menjaga mizan tersebut, kita diperintahkan berihsan. Berihsan dengan standar minimal, yakni tidak merusak ekosistem alam. Berihsan secara maksimal, yakni melakukan hal-hal yang sifatnya transformatif untuk kemaslahatan lingkungan sesuai dengan prinsip keseimbangan hukum alam atau sunnatullah. Tidak membuang sampah di sembarang tempat adalah hal yang minimal dalam berihsan, dan mengelola sampah menjadi hal yang produktif adalah berihsan secara maksimal. Tidak merusak tanaman adalah hal yang minimal, tapi menanam pohon dan merawatnya bukti ihsan secara maksimal. Kalau tidak bisa membersihkan, jangan mengotori. Kalau tidak bisa menanam dan menyiram, jangan menebang dan merusak. Demikian seterusnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik, maka dunia adalah jembatan melakukan hal-hal yang produktif. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berihsanlah, berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada kalian. Wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan sekali-kali merusak di muka bumi ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang melakukan kerusakan. Karena itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah memfasilitasi kita untuk memakmurkan alam ini. Dalam memakmurkan dan memanfaatkan alam ini, almarhum Profesor K. Haji Ali Afi pernah menyatakan bahwa perlunya sifat zuhud dalam menjaga bumi. Sikap berlebih-lebihan dalam mengeksploitasi alam adalah perilaku israf dan tabdzir yang disenangi oleh setan. Jangankan dalam bermuamalah, dalam beribadah pun sifat itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsil atau kana yaghtasil bis-sa' ila 5 amdad wa yatawaddau bil mud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mandi dengan takaran air sebanyak 1 sa' sampai 5 mud, berwudu dengan takaran air sebanyak 1 mud. Dalam riwayat itu tergambar bahwa Nabi tidak boros dalam menggunakan air. Ketika Nabi berwudu, diperkirakan hanya menggunakan setengah liter, dan ketika mandi hanya menggunakan sekitar 5 liter. Sikap spiritual dalam mengelola alam untuk kemaslahatan manusia sebagai tujuan hadirnya syariat agar tidak menimbulkan kerusakan. Karena itu dalam mengelola alam diperlukan ekologi spiritual, yakni berinteraksi dengan lingkungan dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kegiatan, merasakan bimbingan Allah dalam mengelola alam sebagai hamba dan khalifah, menerjemahkan potensi sifat-sifat Allah dalam berinteraksi dengan lingkungan, misalnya meneladani sifat Rahman dan kasih sayang Allah, sehingga kita menjadi agen rahmatan lil alamin dalam mewujudkan keindahan, kenyamanan, kedamaian dan kesejahteraan.
Allah berfirman dalam surah Ar-Rum, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina min qabl kana aktsaruhum musyrikin." Nampak kerusakan di laut, di daratan karena ulah tangan manusia. Mereka akan melihat kerusakan itu, dampaknya dalam kehidupannya. Semoga mereka bisa bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Lalu ayat itu dilanjutkan, perhatikan apa yang sudah dilakukan oleh kaum musyrik yang merusak alam ini. Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa kerusakan bumi karena ulah tangan manusia yang tidak menghadirkan Tuhan dalam suasana kebatinannya dalam mengelola alam. Ayat 42 surah Ar-Rum menyebutkan bahwa perilaku musyrik menjadi penyebab dan penggerak tangan berulah dalam melakukan tindakan pengerusakan alam. Jadi musyrik dalam ayat tersebut bisa bermakna syirik dalam akidah, bisa juga bermakna syirik dalam perbuatan. Syirik dalam perbuatan adalah orang-orang yang memiliki orientasi material yang berlebih-lebihan dengan mengabaikan nilai-nilai moralitas dalam bermuamalah dan mengelola alam ini. Perilaku hidup yang merasa tidak dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mengabaikan sifat keagungan Tuhan, jauh dari frekuensi ilahi yang membuat dirinya hilang kendali. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm wa ahluha muslihun. Tak mungkin Allah membinasakan satu negeri, merusak satu wilayah secara zalim kalau penduduknya melakukan kebaikan-kebaikan. Jemaah rahimakumullah, dalam konteks syariah, menjaga lingkungan dapat dimasukkan sebagai bagian dari tujuan hadirnya syariah Islam di tengah manusia. Tujuan utama kehadiran syariah Islam yang biasa diistilahkan dengan maqasidus syariah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga harta benda. Kemaslahatan dunia dan akhirat bersumber pada maqasidus syariah, diurut secara sistematis menurut skala prioritasnya. Dimulai dari agama, karena tanpa agama tidak ada optimisme dan pengharapan balasan atas amalan yang dilakukan. Dengan norma-norma agama, cara hidup manusia akan berbeda dengan kehidupan binatang. Kemudian menjaga kehidupan, karena tanpa kehidupan tidak ada penganut agama, adalah perintah Allah agar tidak menempuh jalan pintas dengan jalan apapun untuk mengakhiri hidup. Keharusan menjaga akal, sebab tanpa akal hidup manusia tidak punya nilai dan arti, dan akhirnya kita mampu menjalankan agama secara benar. Wajib memelihara keturunan, karena dengan itu manusia tetap lestari secara alami dan sah sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, dengan menjaga harta, manusia bisa menikmati hidup di dunia ini. Demikian banyak ayat maupun hadis tentang menjaga lingkungan. Maka hifzul bi'ah, menjaga lingkungan, dapat dimasukkan dalam maqasidus syariah. Pandangan ini tentu sangat beralasan, karena tanpa bumi maka manusia mustahil hidup. Tanpa kehidupan manusia mustahil beribadah. Tanpa ibadah manusia tak mungkin selamat. Karena itu, merusak lingkungan berarti merusak kehidupan makhluk, terutama manusia. Dengan demikian, menjaga lingkungan adalah fardhu ain, kewajiban personal kepada setiap manusia. Kaidah yang sangat populer, la darara wa la dirar, tidak memberi mudarat kepada yang lain dan tidak dimudaratkan oleh yang lain, menjadi acuan hukum
atas keharaman merusak lingkungan. Akhirnya jemaah sekalian, mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Abu Hurairah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hati-hatilah terhadap dua macam kutukan. Sahabat yang mendengar bertanya, apakah dua hal ya Rasulullah itu? Nabi menjawab, orang-orang yang membuang hajat di tengah jalan atau di tempat orang yang berteduh. Demikian pula larangan membuang hajat di tempat sumber air. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabrani. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jagalah kebersihan dengan segala usaha yang mampu kalian lakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan Islam atas prinsip kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Melestarikan alam dengan menanam pohon sangat dianjurkan dan dianggap melakukan perbuatan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh hewan, manusia, kecuali baginya dengan tanaman itu mendapatkan sedekah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala izami ni'amihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ayuhal muslimun al-hadirun, ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha yadhkurukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.